Nabi Ibrahim. Satu hari satu malam aja tidak bangun pusing. Iya toh? Tapi kalau Allah mau, bukan satu hari dek, bukan satu bulan, berapa? 309 tahun. Siapa? Ashabul Kahfi. Itu semua tidak masuk akal. Kalau kalian tidak percaya, berhenti kau jadi Islam. Ada dalam Quran. Tidak masuk akal. Kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Bagaimana masalah saya bisa selesai? Allah yang selesaikan. Bagaimana utang saya bisa selesai? Allah punya cara. Maka yang Allah minta, dekati saya. Cara dekati Allah, sholat. Saya kasih lagi contoh. Adik-adik, halo. Saya misal aja ini, misal contoh aja. Saya akrab dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. Ya? Sultan, saya lagi di Jogja. Mau keliling-keliling cari orang Sulawesi, tapi tidak ada mobilku. Oh, Ustadz, saya lagi di Jakarta, tapi tidak ada masalah Ustadz, tenang aja. Beliau telepon ajudannya. Ajudan, siap. Itu ada Ustadz Dasad di bandara. Kau jemput, pakai mobil paling bagus, full tangki, kasih hadiah, kasih pembeli pulsa, kasih juga pembeli oleh-oleh. Contoh, cuma contoh ini, ya kan? 1 jam kemudian datang ajudan beliau, kasih saya oleh-oleh, bensin, mobil, lengkap dengan sopir. Selesai masalah saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab dan kenal sama yang punya mobil. Ya, selesai. Sebaliknya, ada orang dari Sulawesi Selatan, tidak pernah kenal, tidak pernah ketemu dengan Sultan, tidak pernah dilihat namanya, tidak pernah dengar namanya, datang mendarat, Assalamualaikum, boleh pinjam mobil Pak Sultan? Siapa ditelepon? Siapa? Kapolda, polisi, tangkap dia, tukang tipu, tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, pinjam mobil, pasti tukang tipu. Begitu juga dalam hidup. Tidak pernah sholat adik-adik sekalian. Tiba-tiba ada masalah dalam kuliahmu, tiba-tiba ada masalah dalam pekerjaanmu. Kau tidak pernah sholat, sholat cuma hari Jumat, paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba ada masalahmu, ya Allah, capek sudah saya hadapi hidup ini, ya Allah, tolong saya, capek sudah hadapi hidup saya. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek, cabut nyawanya. Maka adik-adik sekalian, tidak ada susahnya bagi Allah selesaikan masalah kita ini. Dan percaya ketika Allah memberikan suatu masalah, pasti ada sisi kebaikannya. Saya sudah minta Ustadz, saya sudah sholat, saya sudah perbaiki akhlak saya sudah lakukan syariah. Kok Allah tidak kasih? Justru masalah saya datang, kalah. Contoh, ini sering saya kasih contoh. Tamat SMA saya daftar Akabri. Mau jadi tentara penerbang. Begitu tes fisik bu, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Dan cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya dalam jadi ketentara. Teman saya lulus. Dia sekarang reserse bu. 2 bunga AKBP di Polda Sulawesi Barat. Pakai baret merah. Saya pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret putih saya ceramai semua. Sampai jenderal pun saya tunjuk-tunjuk. Coba. Gagal Akabri, saya daftar fakultas kedokteran. Adik-adik, ini kisah hidup saya. 3 tahun berturut-turut, waktu itu namanya SMPTN. 3 kali saya ikut fakultas kedokteran. Padahal saya jurusan fisika 1 di sekolah waktu SMA. Saya nasar puasa 7 hari berturut-turut. Saya sholat tahajud 40 malam berturut-turut. Ibu bapak saya doakan saya. Saya ikut bimbingan tes 1 bulan. Begitu keluar pengumuman, tidak ada nama saya. Tahun kedua ikut lagi, tahun ketiga ikut lagi. Saya malah lulus di Sospol, komunikasi. Ya Allah, kenapa aku tidak luluskan saya jadi dokter? Teman saya lulus bu.
Sekarang tugas di Kepulauan Aru. Beberapa tahun yang lalu, mau lebaran saya telepon, kau pulang lebaran? Tidak. Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh, kau tidak pulang lebaran sama orang tuamu. Kenapa tidak pulang? Mahal tiket Ustaz. Dalam hatiku, alhamdulillah. Saya tidak jadi dokter, saya jadi ustaz. Kemana-mana bu, tidak pernah saya pusing soal tiket. Termasuk hari ini saya tidak pernah pusing soal tiket. Kenapa? Yang belikan tiket panitia. Jadi adik-adik sekalian, ketika Allah memberikan sesuatu kepadamu, bukan masalah, tapi itu ujian buat kamu. Saya kasih lagi contoh. 2013 yang lalu, saya ikut pilwali di Makassar. 10 pasang calon. Pemilihan wali kota teramai di Indonesia. 10 pasang calon pak. Kalah Ustaz? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Itu disebut positive thinking. Saya tidak kalah, cuma suaranya lebih banyak. Oh ternyata Allah tahu. Dah saat, tidak usah kau jadi pejabat. Setengah mati kau hormat. Datang gubernur, siapa gubernur? Datang Kapolda, siapa jenderal? Datang presiden, siapa presiden? Andai saya jadi pejabat. Tapi karena saya jadi ulama, mereka semua yang hormat sama saya. Maka adik-adik sekalian, ketika ada masalah dalam hidupmu, bukan masalah yang jadi masalah. Masalah kita adalah bagaimana menyikapinya. Dan selalu percaya semua yang Allah berikan, semua yang terbaik. Ada ibu-ibu, hafal enggak Asmaul Husna? Hafal? Coba adik-adik. Asmaul Husna semua baik, tidak ada nama Tuhan yang jelek.